Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video ini aku bikin karena banyak yang komen ya, banyak yang nanyain juga, Japri gimana caranya ganti motornya si Neo ini, DJI Neo. Jadi sebenarnya aku ganti ini emang iseng ya, sebenarnya nggak ada niat buat untuk konten dan coba-coba aja ganti motor bawaannya nih, pakai motor yang mungkin agak lebih powerful ya, karena emang kalau aku lihat ini kalau misalkan dibuat terbang FPV ya terutama, itu emang agak aneh sih itunya, apa namanya, karakter terbangnya agak kurang smooth, terus apa ya, kurang powerful aja. Ini suaranya agak serak ya, karena emang agak gak enak badan, dan ini juga baru pulang ya dari kerja. Oh iya, satu lagi yang mesti aku kasih tahu sebagai disclaimer ya, kalau kalian misalkan ganti motor ya untuk bongkar dalemannya, itu artinya kalian pasti akan nge-void waranti dari DJI-nya ya. Jadi kalian nggak bisa klaim garansi. Kalau nggak salah garansinya 1 tahun ya dari TAM ya, kalau misalkan kalian beli DJI Neo ini. Jadi ya tanggung sendiri resikonya kalau misalkan kalian melakukan eksperimen seperti ini. Jadi prinsipnya gini sih, untuk ganti si DJI Neo untuk motornya ya terutama, ini ada beberapa cara. Sebenarnya di YouTube channel lain pun sebenarnya juga udah ada ya, ada beberapa cara. Yang pertama caranya itu yaitu bongkar bodinya ini semuanya. Ada juga cara yang agak ekstrim guys, dipotong langsung di kabelnya sini terus disambung ya. Cuman emang agak susah nanti kalau nyambungnya pas motornya ada di sini ya, nggak bakalan kurang rapi ya. Dan biasanya kalau sambungan kabel ya, apalagi yang ukurannya kecil, itu biasanya gampang banget putus. Jadi untuk apa namanya, ganti motornya ini sebenarnya gampang aja guys. Kalau untuk bukanya ini ya, nanti aku juga tunjukkan caranya atau challenges yang paling susah itu di bagian mananya. Ini sebenarnya kalian tinggal buka aja nih baterainya. Nah ini ada baut yang mesti kalian lepas ya. Ini bautnya itu pakai baut bintang ya, bukan baut plus. Ada 8 baut yang mesti dicopot ya. 1, 2, terus di sini ada nih di bawah stiker. Jadi stikernya ini mesti dikletek ya. Ada sini 2, 3, terus di sini 4, 5, 6. Kemudian di bawah sini nih stiker nih 7, 8, sama di sini nih untuk yang di ujungnya 9, 10. Ada 10 ya, sorry, bukan 8 baut. Jadi ada 10 baut yang mesti dilepas. Kalau ini udah dicopot semua, ini gampang untuk melepasnya. Ini tinggal kalian tekan, kalian terus cabut ya, kayak gini. Oh iya, sama stiker ini nih, ini mesti dicopot juga nih, karena ini ntar ngalangin si ininya. Jadi ininya nggak ikut ke angkat ya, ininya itu nempel di port FC nya. Nah terus yang perlu diperhatikan, ini aku coba perlihatkan ya motor aslinya. Nah ini motor aslinya si DJI Neo ya, ini nggak tahu tipe apa, aku cari speknya juga nggak dapat ya. Ini kayaknya tipe 1102 mungkin ya, tapi yang jelas modenya kayak gini guys. Nah ini kalau kalian perhatikan, ini sebelum aku kletek ya untuk heatshrink-nya ini nggak kelihatan nih mana yang tengah itu yang warna apa. Aku kira yang tengah itu warna hitam ya, tapi setelah dibuka ya untuk heatshrink-nya ini, nah di sini itu ternyata yang hitam itu bukan di tengah, ternyata yang di tengah itu yang warna kuning. Karena biasanya kalau untuk solder motor gini, biasanya aku cari itu yang tengahnya dulu guys, yang bagian titik groundnya ya. Ini yang nggak boleh kebalik nih, karena kalau kebalik bahaya nih, bisa ngerusak motor atau ngerusak ESC. Kalau misalkan kabel yang di pinggir-pinggir nih kebalik sih nggak masalah, yang penting yang di tengah ini nggak kebalik ya. Nah terus kalau kalian perhatikan, ini kabelnya panjang banget guys. Jadi kalau pakai motornya si Mobula yang EX1103 11.000 ya nih, nah ini kabelnya pendek banget nih, nah kayak gini. Jadi kalian mesti ganti guys untuk kabelnya si siapa nih,
Mobula 8 nih motornya, si X1103. Jadi kalian mesti unsolder ininya. Ini kalau dibuka sebenarnya kelihatan guys, ini untuk apa namanya, solderannya nih. Nah ini kalau kalian perhatikan tuh, ini ada di solder ya, ada 3 titik. Kalian tinggal ganti aja dengan kabel yang lebih panjang. Saya saranin sih kabelnya panjangnya sekitar minimal sih 15 cm ya, biar gampang nanti untuk nyoldernya di boardnya. Kalau bisa sih pakai kabel yang sewarna nih dengan si motornya DJI Neo nih, jadi nanti biar gampang untuk nyoldernya di boardnya si DJI Neo. Nah terus permasalahan yang kedua ya, ininya itu bagian dudukan untuk motornya itu mepet banget guys, karena kalau kalian perhatikan untuk dudukan motornya nih tuh, bentuknya itu agak beda ya dengan yang motor biasanya tuh. Untuk lubangnya sih jaraknya udah pas, tapi untuk apa namanya, penampangnya agak beda nih, dia bentuknya kayak gini. Jadi apa namanya, di dudukannya ini memang agak dipaksa ya biar bisa masuk. Cuman kalau misalkan paksanya itu kebablasan, biasanya itu dia sampai mepet ke plastiknya di sini nih guys. Jadi dia jadi nggak bisa muter. Nah ini aku akalin pakai dudukan kayak gini nih guys. Nah dudukan kayak gini. Jadi apa namanya, ketika ditempelin nanti di atasnya sini itu dia masih ada jarak nih dengan plastiknya nih. Karena ini plastiknya lumayan agak dalam ya. Jadi kalau misalkan terlalu apa namanya masuk ke dalam, terus kalian pakai baut, takutnya bautnya itu nyentuh di apa namanya nih, gulungannya nih. Nah itu bisa ngerusak motor. Karena aku apa namanya kemarin sempat ngerusakin satu motor ya, karena bautnya itu sampai aku baut sebelum pakai ganjel ya kayak gini, itu nempel ke gulungannya sini, jadi langsung error. Nah kalau misalkan ada error, kalian misalkan motornya rusak, itu biasanya ada warning guys di apa namanya, di aplikasinya DJI Fly itu ketika dinyalain kemudian di binding itu ada muncul warning atau error, ESC error. Nah bentuknya itu kira-kira kayak gini errornya. Nah habis itu kalau misalkan kalian udah berhasil untuk apa namanya bikin motornya ini pas ya di dudukannya, terus challenges kedua itu, tantangannya itu masukin kabelnya nih guys ke sini. Masukin ke sini itu saranku sih pakai kabel yang ukuran sama ya kayak yang motor ini, motor bawaannya. Ini ukurannya pakai AWG 30 kayaknya. Nah aku salahnya itu pakai kabel AWG 28 karena aku punyanya kabel yang panjang tuh AWG 28 ya. Jadi masukin ke sininya itu susah karena mepet banget, empet-empetan, akhirnya agak susah untuk ditarik ke dalam sini ya. Lalu kalau misalkan kalian udah berhasil masukin ke bodinya sampai menuju FC-nya, nah ini aku tunjukin aja ya, aku tunjukin di picture atau di foto yang sempat aku foto, itu kesusahannya di mana aja sih. Nah kalau misalkan udah kebuka bagian bawah covernya, itu kira-kira bentuk boardnya itu kayak gini guys di dalamnya nih. Nah ini coba aku gedein. Oh ya, untuk misalkan kalian buka covernya itu jangan terlalu dibuka, terlalu keangkat ya, karena di sini kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada kayak semacam soket ya, MIPI kabel ya, fleksi kabel. Jadi ini apa namanya nempel dengan body covernya ini buat sensor kamera yang ada di bawah tuh. Jadi ini perlu dilepas dulu. Nah terus untuk kesusahan yang selanjutnya itu kalau kalian lihat ya di bagian sini itu, kalau kalian lihat di sini itu di seal sama kayak semacam apa ya nih, kayak karet atau lem gitu guys. Jadi kalian mesti buka ya, ini bisa dibuka pakai solder. Aku bukanya ini pakai solder, aku panasin aja, dia nanti akan apa namanya copot ya dengan sendirinya. Nah ini kalau kalian udah buka, kemudian kalian pakai flux ya buat untuk bersihin sisa-sisanya. Ini kalian lepasin semua guys untuk apa namanya si
solderannya ini. Nah, terus di sini ada UFL konektor ya yang mesti dibuka ya. Ini ada 3 nih. Ada 1, 2, sama 3 nih bagian sini. Nah, terus kalian perlu buka ya di bautnya. Bautnya ini cuman ada 3 ya. Di bagian sini. Ini aku pakai warna yang beda aja. Di bagian sini, sini sama di sini guys. Nah, ini perlu dibuka biar boardnya ini bisa keangkat ya. Nah, kalau udah keangkat itu kira-kira bentuknya kayak gini guys. Dan kalau kalian perhatikan ya, di sini itu kabelnya lumayan panjang ya. Jadi dia tuh motornya tuh kabelnya itu di sini dia terus masuk ke sini lubang sini, lalu dia masuk ke sini guys. Begitu juga yang ini. Di sini dia masuk ke lubang sini, tembus terus masuk ke sini. Yang susah itu untuk masukin kabelnya sini guys. Itu agak susah ya, mesti ya sabar-sabar aja buat untuk masukinnya biar sampai keluar di sisi satunya lagi, baru kita solder ya di bagian sini. Nah, terus untuk wiringnya ini aku udah buatkan ya untuk wiring diagramnya. Itu kira-kira kayak gini guys. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya untuk titik tengah dari motor ini itu agak nggak standar, karena ini kalau kalian perhatikan di titik tengah yang motor sini ya yang warna kuning. Nah, ini kalau misalkan kita telusurin ya, kita coba gedein. Nah, ini dia yang warna kuning, ini nggak pas di tengah-tengah guys, ternyata ada di pinggir ya kayak gini. Nah, ini harus bener-bener pas untuk wiringnya, karena kalau misalkan kalian salah solder itu takutnya nanti ISC-nya bakal error atau bahkan bisa bikin rusak ya. Itu yang bahaya, karena ini kalau rusak nggak tahu gimana untuk repairnya ya. Jadi pastiin aja, ikutin aja diagram di sini, harusnya sih betul ya. Dan kalau misalkan motor kalian itu motor yang jenis CCW ya, kalau kalian ikutin diagram ini nanti untuk putaran motornya itu harusnya sih udah pas ya, nggak perlu diganti-ganti lagi untuk nge-swap kabelnya. Kalau misalkan putarannya itu nggak pas, dia untuk yang di GNEO ini dia pakai props in. Jadi kalau kalian ikutin untuk diagramnya ini harusnya sih nggak masalah, mestinya sih putarannya itu udah bener, dan harusnya sih nggak ada warning kalau kalian konekkan dengan DJI Fly. Sama satu lagi mungkin ini ya, jangan lupa untuk kabelnya ini dia butuh minimal sih 15 cm ya, biar kalian enak untuk masukin ke bodinya terus nyolder ke portnya ini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk ganti motor si DJI Neo nih dari motor bawaannya ya, supaya performa terbangnya harusnya sih ya secara teori lebih powerful, lebih harusnya sih lebih enak ya kalau dibuat FPV-an. Oke, mudah-mudahan nanti aku posting lagi ya untuk terkait hasil tes terbang FPV untuk si DJI Neo ini setelah diganti motornya dengan motornya si Mobula 8. Paling itu aja untuk video kali ini. Thank you udah melihat videonya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.